hanya ada dua hal kalau dikembalikan ya, yang menyebabkan orang menjadi ateis. Yang pertama adalah soal penderitaan, kejahatan. Yang kedua soal bahwa orang bisa hidup menjelaskan segala sesuatu tanpa perlu melibatkan Allah. Ilmu pengetahuan, semua bisa dijelaskan di situ. Sudah Thomas bilang ya, yang menyebabkan orang ateis itu ada satu ini, it seems that God does not exist. Because if one of two contraries be infinite, the other would be altogether destroyed. But the name God means that He is infinite goodness, karena Allah itu dikaitkan langsung dengan kebaikan. If therefore God existed, there would be no evil discoverable. But there is evil in the world, therefore God does not exist. Ringkasnya begitu. Allah itu baik, maka tidak bisa didamaikan dengan kejahatan. Kenyataannya di dunia ini banyak sekali kejahatan. Kesimpulannya Allah tidak ada. Itu tesis ateis yang nanti dia coba lawan ya. Tapi itulah yang menyebabkan orang jadi ateis. Saya kira kemudian berkembang dikaitkan dengan penderitaan, menjadi problem besar tentang teodize ya. Bagaimana membenarkan Allah di hadapan kenyataan bahwa ada begitu banyak penderitaan dan kejahatan. Jadi sudah Thomas dia menanggapi itu ya. There is evil in the world, therefore God does not exist. Karena ada kejahatan di dunia ini, berarti Allah tidak ada. Nanti jawabannya dia beri setelah uraian panjang ya, tapi kita singkatkan, dia menjawab reply to the objections itu ya. Kalau nggak lihat Thomas ditanya begitu, kita jawabnya bagaimana ya? Coba pinter siapa, kita atau Thomas ya? Karena ada kejahatan berarti Tuhan tidak ada. Karena kalau begitu karena dia adalah kebaikan dan dia juga maha kuasa ya. Harusnya tidak ada itu kan. Dia tidak mungkin dia menginginkan adanya kejahatannya. Jawaban Thomas, dia masih copy paste dari Agustinus sebenarnya ya. Since God is the highest good, He would not allow any evil to exist in His works, unless His omnipotence and goodness were such as to bring good even out of evil. This is part of the infinite goodness of God, that He should allow evil to exist, but out of it produce good. Bagaimana dia membela Tuhan? Apa perlu Tuhan dibela ya? Menurut Gus Dur nggak perlu ya. Tapi ini lebih berkaitan dengan debat tentang eksistensi Allah itu. Ada kejahatan berarti tidak mungkin dia ada. Allah itu ya. Nggak mungkin dia menghendaki kejahatan karena dia juga maha kuasa. Jawab Thomas, bisa jadi Allah itu tidak menyebabkannya, tetapi allow, membiarkan terjadinya kejahatan, tapi dia pasti bisa dari situ menghasilkan kebaikan. Itu hebatnya Allah itu ya. Nah itu nanti memang jadi perdebatan di zaman modern, apa begitu ya. Jadi adanya kejahatan itu diperlukan supaya lahir kebaikan-kebaikan baru. Jadi adanya kejahatan itu bukan bukti bahwa Allah tidak ada. Allah membiarkan, tapi dia tahu caranya nanti bagaimana dari keburukan itu dilahirkanlah sebuah kebaikan. Setuju nggak dengan Thomas ini ya? Jadi baik juga perlu ada kejahatan itu, tapi jangan khawatir, Tuhan tahu caranya nanti dari situ entah bagaimana pasti akan dilahirkan sebuah kebaikan yang baru. Sebagai pengalaman personal itu seringkali juga ya, kalau sudah kepepet, sudah mengalami susah payah, orang juga menjadi dewasa ya, berkembang ya. Jadi ini Tuhan menghendaki bahwa saya mengalami susah ini supaya saya sebagai manusia juga menjadi dewasa, berkembang. Itu juga sering penghayatan banyak di antara kita ya. Kritiknya nanti zaman modern bagaimana itu? Ya kalau masih bisa ya, kalau mengingat pengalaman Nazi Jerman itu, Holocaust, bagaimana masih bisa ada kebaikan dari orang-orang yang disiksa seperti itu sampai mati demikian ya. Kebaikannya nanti untuk orang lain, masa depan dan lain sebagainya ya. Tapi itu salah satu kemungkinan jawaban pada waktu itu. Alasan kedua itu, kenapa orang jadi ateis? Karena
bisa menjelaskan sesuatu supposing God did not exist. Tanpa perlu Allah, bisa semua dijelaskan di dunia ini ya. Itulah yang menyebabkan orang jadi ateis ya. Selama ilmu pengetahuan belum maju, masih banyak orang beriman ya. Kalau ilmu pengetahuan sudah maju, ini anunya ya, logikanya begitu ya, maka nanti akan pelan-pelan ditinggalkan ya. Dulu orang sakit malaria dipikir ini pasti karena Tuhan marah ini ya, atau dewa-dewa marah, maka kasih sesaji dan lain sebagainya supaya sembuh ya. Sekarang kalau orang malaria disuntik sembuh ya, jadi nggak perlu penjelasan dari Allah, semua bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Itu penyebab kedua dari ateisme.